Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan mempresentasikan PPT tentang pendidikan rekreasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muawis, NIM 210301580 dari kelas PJKRI angkatan 2021. Baik, materi yang akan saya jelaskan itu bab 3, sarana pendidikan rekreasi. Submateri yang akan isi presentasi saya kali ini itu yang pertama, apa sih kaitan pendidikan dengan rekreasi? Yang kedua, pengertian pendidikan dan rekreasi. Yang ketiga, fungsi pendidikan rekreasi. Yang keempat, lingkungan sosial. Yang kelima, lingkungan alam. Dan yang terakhir, lingkungan fisik atau yang dibuat manusia. Kaitan pendidikan dengan rekreasi. Pendidikan dan rekreasi adalah dua istilah yang memiliki makna berbeda. Namun banyak orang mengklaim bahwa apabila pendidikan dalam arti luas, maka pendidikan itu mencakup rekreasi. Dengan interpretasi semacam ini, perbedaan pendidikan dengan rekreasi menjadi jelas. Suatu pandangan kontemporer seperti yang dideskripsikan oleh Hutchinson menjelaskan bahwa rekreasi merupakan bagian integral dari proses pendidikan secara keseluruhan. Pandangan semacam ini didasarkan pada asumsi bahwa proses belajar terdiri dari komponen-komponen yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi rekreasi. Sementara situasi belajar tidak tergantung pada situasi rekreasi. Oleh karena itu, rekreasi memiliki karakter informal, maka rekreasi dianggap sebagai sebuah metode untuk mencapai tujuan pendidikan. Materi yang kedua yang akan saya jelaskan itu pengertian pendidikan dan rekreasi. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Rekreasi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan seseorang atau keinginannya untuk mendatangkan kepuasan. Baik, fungsi pendidikan rekreasi. Yang pertama itu memperkaya kewawasan dan pengetahuan. Dengan mengikuti kegiatan pendidikan rekreasi, peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang akan melengkapi pengayaan terhadap mata pelajaran yang lain di sekolahnya. Yang kedua, meningkatkan keterampilan. Banyak sekali kegiatan rekreasi yang dapat meningkatkan keterampilan seperti permainan tradisional, melukis, pengerjaan tangan, menari, dan sebagainya. Apabila kegiatan ini dilakukan secara teratur melalui pendidikan rekreasi, peserta didik tidak akan merasa terpaksa. Yang ketiga, menambah gairah belajar. Agar peserta didik gairah belajarnya meningkat, maka harus diberi waktu luang. Waktu luang dapat dimanfaatkan untuk memulihkan kondisi yang sudah jenuh. Alangkah baiknya pemanfaatan waktu luang ini sifatnya mendidik seperti bermain. Sampai terbang atau bola lingkaran yang dikoordinir oleh guru. Yang keempat, menumbuhkan sikap hidup yang kreatif dan inovatif. Untuk dapat menumbuhkan sifat hidup yang kreatif dan inovatif, peserta dapat diajak keluar kelas. Dengan disediakan peralatan seadanya, mereka diminta membuat sesuatu yang mereka sukai. Fungsi yang kelima itu membentuk kepribadian yang tangguh menjadi tujuan yang bisa dikembangkan dalam pendidikan rekreasi. Yang keenam itu mensyukuri kebesaran Tuhan. Agar peserta didik lebih mensyukuri kebesaran Tuhan, maka pendidikan rekreasi yang dapat dikembangkan dalam mendaki gunung, pergi ke kebun binatang, melihat gerhana bulan atau matahari. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa cinta dan tanah air. Sikap cinta tanah air dewasa ini mulai pudar, terutama dalam upaya memersatukan antara suku di negara Indonesia. Dalam upaya menumbuhkan rasa cinta tanah air, pendidikan rekreasi dapat memfasilitasinya. Peserta dapat diajak mengunjungi daerah-daerah yang ada di Indonesia dengan mendatangi Taman Mini Indonesia Indah. Di tempat ini peserta dapat mengenal budaya dan karakter masyarakat. Prasarana rekreasi. Sarana prasarana rekreasi terbagi atas 3. Yang pertama itu lingkungan sosial, yang kedua lingkungan alam, dan yang terakhir itu lingkungan fisik atau yang dibuat manusia. Lingkungan sosial contohnya itu pameran, festival tari, penggelaran musik, ataupun piknik. Manfaat yang dapat dirasakan oleh lingkungan sosial yaitu kegembiraan, kesenangan, kontak sosial dan fantasi. Ya, lingkungan alam itu contohnya itu pegunungan, pantai, sungai-sungai, hutan, danau.
Manfaat yang akan diterima dalam lingkungan alam yaitu timbulnya rasa kekaguman akan rasa keindahan. Yang kedua, kegembiraan. Yang ketiga, tantangan terhadap fisik, dan yang keempat, kemandirian. Lingkungan fisik yang ketiga itu lingkungan fisik atau yang dibuat manusia. Contohnya yaitu sarana prasarana olahraga, pusat-pusat seni budaya. Ya, manfaatnya itu satu, kesenangan. Yang kedua, hobi. Yang ketiga, konteks sosial. Yang keempat, meningkatkan kondisi kesegaran fisik. Yang kelima, menambah keterampilan dan pengetahuan. Ya, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.